Tahun baru 2026 disambut meriah di berbagai belahan dunia. Dituduh selingkuh, suami bakar rumah dan mobil istri siri. Perdagangan bursa berjangka komoditi Indonesia. Presiden kawal pemulihan bencana Sumatera. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya menyapa Indonesia Malam kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Selis Regar, ini dia Menyapa Indonesia Malam selengkapnya. Dan pemirsa, kita awali informasinya di mana libur awal tahun 2026 dimanfaatkan masyarakat untuk berwisata bersama keluarga. Salah satu destinasi favorit warga Jakarta dan sekitarnya adalah kawasan Monumen Nasional atau Monas yang sejak pagi dipadati pengunjung. Memasuki hari-hari awal libur tahun 2026, kawasan Monumen Nasional Jakarta Pusat dipadati ribuan pengunjung. Sejak pagi hari antrian terlihat di pintu masuk kawasan Monas, didominasi keluarga yang datang bersama anak-anak. Suasana Taman Monas tampak ramai. Pengunjung memanfaatkan libur panjang untuk bersantai, piknik, hingga menikmati berbagai wahana dan ruang terbuka hijau yang tersedia. Selain itu, Monas tetap menjadi pilihan wisata karena lokasinya yang strategis dan ramah di kantong. Selain wisata taman, sejumlah pengunjung juga terlihat mengantri untuk naik dalam museum hingga ke puncak Monas, guna menikmati pemandangan ibu kota dari ketinggian. Para pengunjung menyampaikan wisata Monas tetap menjadi favorit masyarakat, karena selain mengetahui sejarah, banyak tempat ikonik yang dapat digunakan untuk bersuah foto. Iya, dua-duanya dari Bogor ya? Cuman liburan doang sih. Liburan aja? Iya, karena mungkin ada sejarah di sini, terus tempatnya luas, dan asik lah. Banyak sih, tadi tamannya, makanannya, terus Monasnya juga udah kelihatan sih, tapi belum masuk. Oh, belum masuk tapi? Iya, tiketnya takutnya udah habisnya, nggak jadi. Keliling-keliling dulu aja sih. Keliling dulu ya? Ya, soalnya belum semua. Bagus. Iya, banyak tempat-tempat yang bisa kita buat foto, spot yang bagus. Banyak. Asik sih. Asik ya? Dalam rangka liburan, karena transportasinya lebih terjangkau, nggak deket juga. Kita dari Pancoran, naik KRL. Naik KRL langsung nyampe ya? Langsung nyampe. Mungkin mau nyoba ke dalam dulu. Tiketnya sih terjangkau. Terjangkau ya? Iya. Libur awal tahun di Monas pun menjadi momentum kebersamaan keluarga, sekaligus alternatif wisata murah dan edukatif di tengah kota. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Momen libur tahun baru, ribuan masyarakat memilih Taman Margasatwa Ragunan Jakarta untuk berlibur bersama keluarga tercinta. Pasalnya pemirsa, selain tiket yang begitu murah, para orang tua juga bisa memberikan edukasi kepada anak-anak tentang berbagai jenis hewan. Humas Taman Margasatwa Ragunan Wahyudi Bambang menjelaskan bahwa terdapat 76.000 pengunjung telah memadati Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan. Kepadatan ini dimanfaatkan ribuan pengunjung untuk menghabiskan waktu libur tahun baru. Pengelola Taman Margasatwa menargetkan jumlah pengunjung mencapai 80 hingga 100.000 pengunjung. Untuk jadwal selama libur tahun baru, kebun binatang ini membuka jadwal mulai pukul 6 pagi hingga jam 5 sore. Kantong parkir juga turut disiapkan, khususnya bagi para pengunjung yang membawa kendaraan roda 4 dan roda 2. Ya, betul sekali. Ini kemungkinan prediksi kami benar ya. Hari ini terjadi puncak jumlah pengunjung. Dan untuk data sementara jam 1 tadi sudah tercatat 76.000 pengunjung ya. Ini artinya memang target kami, prediksi kami 80 sampai 100.000. Kemungkinan besar prediksi tadi akan melewati apa yang kita prediksikan ya. Bisa melebihi dari 80.000 dan kemungkinan akan mendekati 100.000 ya sampai tutup loket nanti. Sebenarnya udah kita koordinasikan sebelumnya dengan aparat terkait dalam hal ini. Untuk dari luar kan memang
itu kewenangan Bapak Polisi ya. Jadi untuk pengaturan lalu lintas Bapak Polisi, untuk di dalam kita petugas kami yang akan mengatur parkir dan sebagainya ya. Jadi sudah ada perbagian koordinasi. Kemudian untuk pengamanan juga kita diperkuat lagi dengan dari tim TNI 40 personil, kemudian ada juga dari Dishub, kemudian ada juga Satpol PP, dan ada juga untuk pengamanan damkar juga ada. Dibantu juga untuk masalah kesehatan, ada Dinas Kesehatan menurunkan beberapa unit ambulan untuk penanganan kedaruratan di Taman Marga Satwa Ragunan. Demikian. Ya, tadi pagi sudah kita lakukan rekayasa, yaitu semua kendaraan yang masuk ke dalam areal kita parkirkan ke dalam ya. Semua kita tempatkan di tempat-tempat kantong parkir yang sudah kita siapkan, dan untuk saat ini semua kantong parkir kita optimalkan, kita maksimalkan. Kemudian satu arah masuk yaitu dari utara dan pintu barat. Kemudian untuk keluarnya kita tidak akan melawan arus ya, kita akan tempatkan melalui pintu timur dan pintu selatan. Jadi tidak ada perlawanan arus supaya pas saat keluar juga tidak terjadi kontraflow ya. Jadi satu jalur. Ya, normally kita buka jam 7 pagi, tapi untuk liburan ini kita buka lebih awal jam 6, kemudian tutup normally jam 4 sore, kita mundurkan waktunya situasional ya. Jadi bisa jam setengah 5, bisa jam 5, karena ini nanti juga melihat situasi keramaian pengunjung. Apabila masih dirasa banyak antrian yang akan masuk ke Ragunan, kita akan mundurkan sampai dengan maksimal pukul 5. Di sisi lain, salah satu pengunjung Arif mengaku tiket murah menjadi alasannya untuk membawa keluarga berlibur di Taman Marga Satwa Ragunan. Arif dari Klender, Pulau Gadung. Berangkat dari jam 8. Jalannya paling macet di situ doang. Tahu udah kalau sekarang mah, kita sengaja balik pagi biar nggak macet. Dewasa 4.000, anak-anak 3.000. Jangkau. Ya pertamanya murah, yang murah sini doang sih, yang lain kan udah mahal masuknya. Ya paling capek doang, capek jalan doang itu doang kendalanya. Wah, keliling sampai betis sakit nih, ngaso. Tidak hanya itu saja, pengunjung bernama Maria menyebut dengan berliburan di Taman Marga Satwa Ragunan dapat mengajarkan kepada anak-anak tentang berbagai macam spesies hewan. Nenek Bila dari Cikarang. Tadi nyampe di sini jam 11. Enggak sih, belum macet, kan lewat belakang, enggak macet. Murah banget kalau buat yang di tempat yang lain, mending di sini buat anak-anak, murah meriah. Itu ngenalin anak-anak binatang-binatang, kan ada cucu tuh yang umur 2 tahun biar tahu deh, ini lagi pada muter sekarang. Gajah, jerapah, burung, udah. Terus saya di sini ada anak-anak yang udah capek. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Suasana di kawasan wisata Ancol, Jakarta terlihat ramai dengan ribuan pengunjung yang memadati area rekreasi khususnya Pantai Lakon. Tercatat jumlah pengunjung Ancol pada 1 Januari 2026 melonjak signifikan hingga mencapai 68.401 wisatawan. Pemirsa, di awal tahun baru 2026 tidak lengkap rasanya jika libur akhir tahun tidak berwisata untuk mengunjungi ke tempat-tempat yang menarik. Nah, salah satunya saat ini saya berada di salah satu primadona wisata di Jakarta, yakni di Taman Impian Jaya Ancol, yang mana per 1 Januari 2026 ini banyak sekali dikunjungi oleh wisatawan. Bahkan tadi pada saat saya memasuki area ke Taman Impian Jaya Ancol ini, terlihat mobil-mobil ini sudah padat merayap. Bahkan untuk kantong-kantong parkir sendiri ini sudah mulai ramai begitu ya. Dan memang pada saat saya berbincang dengan Kapolsek Pademangan Jakarta Utara, ini jumlah pengunjung sendiri per 1 Januari 2026 ini sudah mencapai sekitar 68.401 pengunjung. Dan sedangkan pada malam tahun baru kemarin di 31 Desember 2025 ini jumlah pengunjung hanya sekitar 52.000 saja. Hal itu memang bisa dilihat di belakang saya saat ini ramai sekali para pengunjung yang memang sepertinya mereka ini ingin memasuki atau ingin berwisata ke area-area pantai. Namun dikarenakan di area pantai ini sudah dipenuhi oleh pengunjung yang lain, sehingga para pengunjung yang lain ini hanya bisa berada atau beristirahat di alun-alun atau di tengah bundaran Ancol ini, atau di tepat di tulisan Symphony of the Sea. Dan memang berdasarkan data yang sudah kami dapatkan, ini ada sekitar 5.000
maksud kami sekitar 9.459 kendaraan bermobil atau kendaraan roda 4 yang sudah masuk ke wilayah Ancol. Hal ini bisa dilihat dari padatnya jalan atau arus lalu lintas yang terjadi di sekitaran Taman Impian Jaya Ancol. Ini terlihat memang kendaraan-kendaraan pribadi ini mendominasi area Ancol. Nah, oleh karena itu bagi Anda yang ingin berwisata ke Taman Impian Jaya Ancol diharapkan untuk tidak menggunakan atau membawa kendaraan pribadi dikarenakan memang untuk area parkirnya sendiri ini sudah sulit, bahkan untuk kantong-kantong parkir sendiri ini sudah terpantau dipenuhi oleh kendaraan-kendaraan pribadi para pengunjung. Sehingga untuk Anda yang ingin berwisata ke Taman Impian Jaya Ancol disarankan untuk menggunakan transportasi publik. Dan untuk ke area wisata-wisatanya sendiri ini Anda bisa menggunakan bus warawiri yang sudah disediakan oleh pihak Ancol. Dan untuk jumlah motor yang masuk ke area Ancol sendiri ini berdasarkan data Kapolsek ini sudah ada sekitar 9.548 kendaraan roda 2. Nah, pemirsa, untuk pengamanan gabungan dari kepolisian ini juga sudah dikerahkan ini sebanyak 164 personel dan juga ini bekerja sama dengan Dinas Perhubungan dan juga organisasi-organisasi masyarakat yang diminta untuk mengamankan area-area atau titik-titik wisata yang dipenuhi di Taman Impian Jaya Ancol. Bahkan terlihat di sini ada Dinas Perhubungan dan juga ada Pol PP yang sudah siap mengamankan selama jalanan wisata atau selama Ancol ini ditutup dari sejak Natal hingga Tahun Baru kemarin. Dan juga tak hanya dengan Dishub, Satpol PP dan juga organisasi masyarakat, namun juga tadi kita melihat ini kepolisian bekerja sama dengan anak-anak pramuka untuk turut mengamankan area Taman Impian Jaya Ancol. Dan pemirsa, untuk akses masuknya sendiri ini dari pihak pengamanan ini membedakan akses masuk untuk ke area karnaval dan juga ke area festival. Jadi untuk Anda yang ingin ke area karnaval maka Anda bisa memasuki pintu karnaval dan langsung menuju ke area karnaval. Dan untuk Anda yang ingin ke area festival ini Anda bisa memasuki area festival dan langsung menuju ke area festival ini dikarenakan untuk mencegah terjadinya kepadatan arus lalu lintas yang memang ini terlihat sudah terjadi bahkan dari pagi hari hingga sore hari ini. Baik pemirsa, memang untuk Anda yang ingin berwisata ke Taman Impian Jaya Ancol ini diperkenankan untuk membawa kendaraan, tidak membawa kendaraan pribadi dan menggunakan transportasi publik. Dan juga untuk informasi tiketnya sendiri, untuk tiket masuk ke area pantainya saja ini Taman Impian Jaya Ancol, Anda hanya bisa mengocek harga tiket sekitar Rp35.000 untuk per kepala. Dan juga untuk kendaraan bermotor Anda bisa mengeluarkan tiket seharga Rp25.000, sedangkan untuk mobil ini tiket hanya dikenakan sebesar Rp35.000. Dan oleh karena itu pemirsa, bagi Anda yang membawa anak kecil khususnya ke tempat-tempat wisata ini juga diminta untuk terus mengawasi anak-anaknya, dikarenakan tadi juga saya melihat ini ada salah satu anak kecil yang kehilangan orang tuanya, namun langsung dibantu oleh pihak pengamanan dari Kapolsek Pandembangan Jakarta Utara. Demikian informasi kali ini dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Kawasan wisata Taman Impian Jaya Ancol masih menjadi tujuan utama wisatawan untuk mengisi liburan tahun baru. Tercatat 68.401 pengunjung memadati kawasan rekreasi Ancol sejak pagi hari. Angka tersebut meningkat dibandingkan pada malam tahun baru 31 Desember 2025 yang hanya tercatat 52.000 pengunjung.
Kapolsek Pademangan Polres Metro Jakarta Utara, Kompol Immanuel Sinaga, menyebut jumlah pengunjung kawasan wisata Ancol di awal tahun baru ini melonjak hampir 70.000 pengunjung. Berdasarkan data Kapolsek, tercatat ada 9.459 kendaraan roda 4 dan 9.558 kendaraan roda 2 per 1 Januari 2026. Menurut Kompol Immanuel, jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan pada saat malam tahun baru yang hanya sekitar 52.000 pengunjung. Oleh karenanya, pihak kepolisian pun menerjunkan sebanyak 164 personil serta bekerja sama dengan Dinas Perhubungan dan organisasi masyarakat untuk mengurai kepadatan dan memberikan arahan bagi para pengunjung yang membawa kendaraan pribadi. Baik, dapat kami sampaikan untuk jumlah pengunjung dari mulai awal sebelum Natal sampai di awal tahun baru ini itu melonjak hampir sekitar sejumlah 68.401 orang. Nah, ini data yang kami peroleh dari database-nya Ancol yang mana pengunjung yang masuk. Namun sampai sekarang kami belum mengetahui jumlah pengunjung yang keluar. Gabungan dari beberapa satker yang termasuk diantaranya itu satker yang dari Mabes Polri, ya itu Mabes Polri 104 personil, terdiri dari Kobrimob 79 personil, kemudian Satgas PRC, Gegana dan Intel. Jadi untuk Brimob Mabes Polri itu sejumlah 79 personil. Kemudian dari Baharkam itu sejumlah sekitar 25 personil, dari Polda Metro sejumlah 30 personil. Untuk Polres sendiri, Polres Metro Jakarta Utara itu sejumlah 17 personil. Dan Polsek Pademangan sejumlah 13 personil. Jadi total semuanya untuk pengamanan dari unsur kepolisian, dari Satker Mabes, Polda Metro, Polres Metro Jakarta Utara dan Polsek Pademangan itu diperkirakan sejumlah 164 personil. Plus digabung dengan beberapa dari dinas-dinas instansi terkait. Kita bergabung dengan Dinas Perhubungan, kemudian Satpol PP, Damkar maupun dari potensi masyarakat lainnya. Ya, kita memberdayakan beberapa stakeholder termasuk dari organisasi masyarakat yang turut serta membantu kita untuk mengamankan situasi malam tahun baru kemarin sampai hari ini, hari pertama di tahun baru, terhadap pengunjung-pengunjung yang terkhususnya di objek wisata Taman Impian Jaya Ancol. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Agiani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, objek wisata pemandian air Putri Wayoho di Seram bagian barat Maluku dipadati pengunjung. Pada libur tahun baru ini, objek wisata perpaduan antara tawar dan air asin ini selalu menjadi favorit warga Pulau Seram. Libur tahun baru 2026 dimanfaatkan warga Seram bagian barat Maluku untuk berwisata bersama keluarga. Salah satu objek wisata yang menjadi favorit warga Seram bagian barat adalah pemandian air putri di Dusun Waihoyo. Objek wisata yang terletak di Desa Kawa, Kecamatan Seram Barat ini Jumat siang dipadati ribuan pengunjung. Pengunjung bahkan telah padati kokam air besar ini sejak pagi hari hingga siang dan menjelang sore. Banyaknya pengunjung yang datang menikmati kolam air membuat lokasi ini sesak dengan manusia. Sejumlah wahana bisa dinikmati di lokasi ini, termasuk mandi kolam air tawar dengan sensasi dinginnya mata air, serta berenang di pesisir pantai, maupun menikmati kuliner berbagai jajanan yang dijual para pelaku UMKM lokal. Seru, enak. Ini dari mana? Dari Seram. Maksudnya Seram mana? Gitu? Salah. Baru pernah ke sini atau memang ulang-ulang kali? Ulang-ulang kali. Pihak pengelola mengaku pada awal tahun ini pengunjung meningkat signifikan dibandingkan dengan hari libur biasa. Pengelola bahkan kewalahan mengatur parkiran kendaraan akibat banyaknya pengunjung dari hampir seluruh kecamatan. Biaya masuk ke area wisata ini cukup murah, yakni Rp5.000 per orang, sementara area parkir kendaraan pengunjung disediakan khusus dan gratis. Kalau Mama kurang tahu yang di tahun-tahun kemarin, itu Mama saya pernah datang di sini, ya Mama baru pernah di sini banyak. Untuk 2026 banyak. Kalau untuk tiket masuk bagaimana? Tiket masuk itu 5.000 per orang. Kepala. Kalau motor, deh motor. Di motor sama juga ya. Mama harapan ke depan, Mama ingin maju, lebih kasih maju tempat wisata air putri. Untuk daerah SBB mungkin air putri bisa masuk nominasi apa nih kayak terbaik.
Tingginya animo masyarakat berlibur di Air Putri Waiyoho membuat omset jasa sewa bantal renang meningkat. Air Putri Waiyoho dapat ditempuh dengan 2 jam perjalanan darat dari Kota Piru, ibu kota Seram bagian barat. Daya tarik objek wisata ini adalah pertemuan antara air tawar dan air laut, sehingga pengunjung bisa berenang di sungai maupun di pesisir pantai. Dari Maluku, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kota-kota di berbagai belahan dunia menyambut Tahun Baru 2026. Perayaan diwarnai kembang api meriah, pertunjukan cahaya, serta peningkatan keamanan di sejumlah negara. Dari Sydney hingga Paris, dari Dubai sampai New York, ratusan ribu warga tumpah ruah ke ruang publik untuk merayakan pergantian tahun. Di Jepang, lonceng kuil dibunyikan saat tengah malam, sementara sebagian warga mendaki gunung untuk menyaksikan matahari terbit pertama tahun baru. Di Dubai, pertunjukan cahaya digelar diiringi atraksi jet ski akrobatik yang menghiasi langit malam. Di Paris, hitung mundur menuju tahun baru diproyeksikan ke Monumen Arc de Triomphe. Sementara di Moskow, warga merayakan tahun baru di tengah salju. Di Amerika Serikat, perayaan ikonik bola tahun baru kembali digelar di Times Square, New York. Meski suhu udara sangat dingin, ribuan orang menunggu berjam-jam untuk menyaksikan bola seberat lebih dari 5.000 kg turun perlahan menandai tahun baru diiringi hujan konfeti. Kepolisian New York menyatakan pengamanan ditingkatkan dengan tim penyaringan bergerak. Meski tidak ada ancaman khusus yang terdeteksi, di Brazil, jutaan orang memadati pantai Copacabana, Rio de Janeiro untuk menyaksikan konser musik dan pertunjukan kembang api selama 12 menit. Namun di sejumlah negara, perayaan digelar secara terbatas. Hong Kong mengurangi festivitas menyusul kebakaran besar yang menewaskan ratusan warga. Indonesia juga mengurangi perayaan sebagai bentuk solidaritas terhadap korban banjir dan longsor di Sumatera. Kembang api di Bali diganti tarian tradisional. Australia menyambut tahun baru dengan nuansa keprihatinan setelah insiden penembakan massal mematikan. Sementara di Gaza, warga Palestina berharap tahun baru membawa akhir konflik dan perdamaian yang telah lama dinantikan. Di Eropa, kembang api menghiasi langit dari Roma hingga London. Paus Leo ke-14 menyerukan kehangatan dan solidaritas bagi sesama. Sejumlah negara seperti Yunani dan Siprus memilih kembang api rendah suara untuk memberi kenyamanan bagi anak-anak dan hewan peliharaan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Paris, Prancis menyambut Tahun Baru 2026 dengan pertunjukan kembang api yang spektakuler. Langit ibu kota Prancis bercahaya saat kembang api dinyalakan di atas monumen ikonik Arc de Triomphe. Ribuan warga dan wisatawan memadati Champs-Élysées untuk menyaksikan malam pergantian tahun. Rekaman video ini menunjukkan warna-warni kembang api di langit Paris, tepat di atas Arc de Triomphe. Monumen bersejarah ini berubah menjadi pusat perayaan saat jam menunjuk tepat tengah malam. Sepanjang Champs-Élysées, pengunjung terlihat mengangkat telepon genggam mereka untuk mengabadikan momen pergantian tahun. Suasana meriah menyelimuti avenue sepanjang 1,9 km yang menghubungkan Place de la Concorde dan Place Charles de Gaulle. Sebagai kota yang dikenal dengan julukan City of Light, Paris kembali menegaskan reputasinya dengan perayaan tahun baru yang ikonik dan syarat simbolisme. Perayaan tak hanya terpusat di Champs-Élysées, namun juga menyebar ke sejumlah boulevard dan ruang publik sekitarnya. Namun perayaan tahun baru kali ini berlangsung di tengah kewaspadaan tinggi, sekitar 10.000 personel polisi diterjunkan di seluruh kota Paris untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan. Pemerintah Prancis meningkatkan pengamanan menyusul riwayat kerusuhan, aksi vandalisme, dan kekerasan yang pernah terjadi saat perayaan akhir tahun di sejumlah kota besar. Meski demikian, pergantian tahun di Paris berlangsung meriah dan tertib. Kembang api menjadi simbol harapan baru, menandai awal tahun 2026 di jantung Eropa. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Menyapa Indonesia Malam.
Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Informasi kita lanjutkan. Di mana terserempet bus Transjakarta, sebuah mobil sedan rusak berat di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat pada Jumat pagi. Mobil kehilangan kendali usai diserempet hingga akhirnya menghantam separator busway. Mobil jenis sedan mewah ini sudah dalam kondisi rusak berat di bagian depan usai mengalami kecelakaan di Bundaran HI Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat pagi. Kerusakan terjadi pada bagian bemper depan serta ban sebelah kanan mobil yang pecah. Kecelakaan bermula saat mobil yang dikemudikan seorang wanita muda melaju dari arah Sudirman menuju Harmoni. Saat melintasi Bundaran HI, mobil kehilangan kendali dan menabrak separator busway. Pengemudi sedan mengaku kecelakaan terjadi usai dirinya diserempet oleh bus Transjakarta. Bus yang melaju kencang di sisi kanan menyenggol kendaraannya hingga kehilangan kendali dan akhirnya menabrak separator busway. Aku dari Geisha ke Suci Bar Kemang. Nah, ini mau ke arah mana, Kak? Mau pulang ke rumah. Mau ke rumah. Ini mobil kenapa, Kak? Iya, memang nabrak aja apa. Oh, nabrak apa emang, Kak? Bis. Kebetulan tuh bis tuh selalu pertama nyerempet saya oke, no problem. Tapi kali ini kayak ini luar biasa sih menurut saya. Cuma nanti proses hukum aja. Kan ada CCTV juga. Kayak bis Transjakarta deh. Iya. Nabrak dari belakang atau gimana, Kak? Tadi, Kak, kesenggol dari samping. Terjadi kecelakaan lalu lintas di Bundaran HI itu kurang lebih pukul 5.30. Kemudian proses evakuasi berlangsung tadi untuk kendaraan yang terlibat bus Transjakarta dengan mobil kendaraan roda 4. Ya. Tidak ada korban jiwa, hanya materi saja, kerugian materi. Kemudian juga sudah kami limpahkan ke pihak Gakum untuk penanganan kecelakaan lalu lintas. Ada kerusakan yang terjadi? Hanya kerusakan dari pihak mobil kendaraan roda 4 saja. Dan tadi juga sudah dilakukan olah TKP, lanjut untuk kendaraannya langsung dibawa ke Pancoran di Gakum Polda Metro Jaya. Guna kepentingan penyelidikan, pengemudi beserta kendaraannya kemudian dibawa petugas ke unit Gakum di Telantas Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Sebuah rumah makan Padang di kawasan padat penduduk hangus dilalap si jago merah pada Jumat pagi. Kejadian yang berlangsung cepat ini diduga akibat kebocoran gas saat aktivitas memasak sedang berlangsung. Kebakaran melanda sebuah rumah makan pada Jumat pagi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Api dengan cepat membesar dan melahap seluruh bangunan yang sebagian besar terbuat dari material kayu. Jalaluddin, salah seorang karyawan rumah makan tersebut mengatakan, kejadian bermula saat dirinya sedang memasak dan terjadi kebocoran. Jalaluddin mencoba memperbaiki kebocoran katup pengaman atau biasa disebut pentil pada salah satu tabung gas. Namun api dengan cepat menyambar dan sulit dikendalikan, meskipun sudah berusaha dipadamkan dengan kain basah. Dalam waktu singkat kurang dari 5 menit seluruh bangunan hangus terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, dan api tidak merembet ke bangunan di sekitarnya. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman dan pendinginan untuk memastikan tidak ada lagi titik api. Kronologi itu dari gas. Nah, si gasnya itu kan dari pentil. Pentil itu udah nyangkut di dalam. Nah, jadi nyembur. Ya bukan. Nah, di atasnya itu ada si kabulatornya. Nah, karena posisi kalau itu di dalamnya itu di gasnya itu udah ada api. Nah, udah ada api itu, saya sendiri yang izin. Nah, agak sulit untuk handle, soalnya dibuka ke atas, nyembur semua. Nah, karena posisi saya juga lagi keadaan panik, saya mencari kain lap. Nah, terus kayak saya pakai atau itu pasang masih nggak sempet juga. Nah, setelah itu kan udah makin membesar tuh, karena posisi juga si itu tuh udah kena putus, kena semaran api. Setelah itu kan udah baru situ kronologinya tuh nyamber semua. Jam berapa kejadian? Kejadian itu dari jam 7 pagi. Nah, itu udah kebetulan juga di sini udah lama juga dari segi bangunan, kayu semua. Jadi jangka waktu 5 menit udah habis. Udah habis semua. Ya. Dan alhamdulillahnya nggak merembet ke tetangga ataupun hal yang lainnya. Jadi cuma satu bangunan saja yang habis.
Abang lagi masak atau gimana, Bang? Saya sendiri lagi masak. Iya. Tadi pas kejadian ada berapa orang, Bang, di dalam? Pada kejadian itu untuk saya di dapur tuh ada 3 orang, cuman yang lainnya tuh lagi di bagian depan. Jadi kita tuh ada masing-masing. Berarti nggak ada korban jiwa ya, Bang? Alhamdulillah tidak. Dan penanganannya juga cepat tadi ya? Penanganan lebih cepat. Jadi maksimal lagi juga soalnya biar jangan merembet kemana-mana. Kasus kebakaran ini kini masih dalam penanganan pihak kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sebanyak 10 unit villa di kawasan Desa Harmonis, Jalan Labuan Said, Banjar Dinas Tengah, Pecatu, Kuta Selatan, Badung, ludes terbakar pada Kamis 1 Januari 2026. Kebakaran dipicu nyalanya kembang api saat perayaan pergantian tahun baru. Kebakaran melanda kawasan Desa Harmonis, Jalan Labuan Said, Banjar Dinas Tengah, Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Bali pada Kamis 1 Januari 2026. Kebakaran ini terjadi sekitar pukul 00:47 waktu Indonesia bagian tengah. Dugaan sementara percikan kembang api perayaan malam tahun baru menjadi penyebab utama kebakaran. Api yang mengganas melahap 10 villa dan bangunan lobi di luas area terbakar sekitar 10 are. Sebanyak 7 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi agar api tidak meluas membakar bangunan lainnya. Api baru bisa dipadamkan selang 3 jam 30 menit kemudian. Peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai 3 miliar rupiah. Hingga saat ini penyebab pasti kebakaran masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut. Feren Putri, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian telepon genggam terjadi di salah satu kedai makanan di Jalan Bintaro Selatan, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Kamis 1 Januari 2026. Seorang pria membawa kabur iPhone 13 milik karyawan dengan modus berpura-pura memesan makanan. Dalam rekaman CCTV terlihat seorang pria mengenakan jaket biru masuk ke dalam kedai makanan pada Kamis 1 Januari 2026 sekitar pukul 11.00 WIB. Pelaku awalnya berpura-pura memesan makanan dan berusaha membuat karyawan sibuk melayani pesanannya. Saat situasi dinilai aman, pelaku kemudian mengambil 1 unit iPhone 13 yang terletak di atas meja kasir. Setelah berhasil menguasai telepon genggam tersebut, pelaku langsung meninggalkan lokasi tanpa menimbulkan kecurigaan. Akibat kejadian ini, karyawan kedai mengalami kerugian. Warga dan pelaku usaha diimbau untuk lebih waspada, terutama saat menyimpan barang berharga di area kasir. Susendi Andika Priyanto, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. 1 unit sepeda motor terbakar di area stasiun pengisian bahan bakar umum Hyundai Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Kamis sore 1 Januari 2026. Peristiwa ini sempat menimbulkan kepanikan warga dan pengguna jalan. Kebakaran terjadi di area SPBU Hyundai Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Kamis 1 Januari 2026 sekitar pukul 15:10 WIB. 1 unit sepeda motor terbakar dengan kobaran api yang cukup besar. Api terlihat melalap seluruh bagian kendaraan. Kejadian ini sempat memicu kepanikan mengingat lokasi kebakaran berada di area SPBU yang dekat dengan bahan bakar mudah terbakar. Warga dan petugas SPBU segera melakukan pengamanan area untuk mencegah api meluas ke fasilitas lain. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi terkait penyebab kebakaran. Tidak dilaporkan adanya korban jiwa dalam peristiwa ini. Susendi Andika Priyanto, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi peristiwa lainnya pemirsa, di mana percobaan pencurian sepeda motor terjadi di Komplek Pondok Bahar Permai, Jalan Betet, Karangtengah, Tangerang. 2 orang pelaku gagal membawa kabur motor warga karena kendaraan dipasang kunci ganda. Aksi percobaan pencurian ini terekam kamera pengawas atau CCTV pada Selasa malam 30 Desember 2025 sekitar pukul 19:53 WIB. Dalam rekaman terlihat 2 orang pelaku datang ke lokasi dan mendekati sepeda motor yang terparkir di dalam komplek. Pelaku berusaha membuka dan membawa kabur sepeda motor ini. Namun usaha mereka gagal karena motor dilengkapi kunci ganda yang menempel di piringan cakram rem. Setelah beberapa saat berusaha, kedua pelaku akhirnya memilih meninggalkan lokasi tanpa berhasil membawa motor incaran. Atas kejadian ini, warga diimbau untuk selalu waspada dan menggunakan pengaman tambahan saat memarkirkan sepeda motor guna mencegah aksi pencurian. Susendi Andika Priyanto, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Tak terima dituduh selingkuh dan diminta berpisah, seorang pria di kota Metro Lampung nekat membakar rumah dan mobil milik istri Syria. Peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa dan juga luka.
Inilah rekaman kamera CCTV saat seorang pria paruh baya bernama Endang Sanjaya nekat membakar rumah dan mobil milik istri-istrinya di Jalan Mutiara, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro Lampung. Dalam rekaman terlihat pelaku dengan santai membakar bagian dalam rumah dan mobil korban menggunakan bensin yang diambil dari tangki mobil. Warga yang panik segera melaporkan kebakaran ke petugas pemadam kebakaran dan kepolisian. Usai berhasil diamankan polisi, pelaku mengaku nekat membakar rumah dan mobil korban lantaran tak terima diminta berpisah oleh istri-istri dan keluarganya dan kerap dituduh selingkuh atau memiliki wanita lain. Sementara akibat kejadian ini korban ditaksir mengalami kerugian mencapai 600 juta rupiah. Jadi terkait dengan pembakaran rumah dan mobil itu terjadi tanggal 26 Desember sekira pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Terjadi yang dilakukan oleh suami siri pelapor, inisial ESL. Jadi motifnya itu terkait dengan kekesalan si pihak tersangka, di mana pihak tersangka ini dituduh oleh si istri-istrinya, di mana selaku pelapor masih memiliki wanita idaman lain. Untuk kegiatan pembakaran, jadi memang yang dibakar cukup banyak, yaitu 1 unit mobil expander dan juga rumah diperkirakan 70% yang hancur dengan kerugian ditaksir mencapai 600 juta rupiah. Saat ini tersangka ditahan di Mapolres Kota Metro dan akan dijerat pasal pembakaran dengan sengaja. Ancaman hukuman pidana maksimal 12 tahun penjara. Dari Metro Lampung, jurnalis Info TV melaporkan. Seorang wanita yang diduga sebagai bandar sabu berhasil melarikan diri ketika ditangkap petugas kepolisian di Desa Sikapas, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Pelaku berhasil kabur setelah mengelabui petugas dengan berakting pingsan saat penggerebekan. Inilah detik-detik sesaat petugas Satres Narkoba Polres Mandailing Natal menggerebek rumah seorang perempuan bernama Mila yang diduga sebagai pengedar sekaligus bandar sabu di Desa Sikapas, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Saat hendak diamankan, pelaku tiba-tiba lemas dan terjatuh ke tanah dan berpura-pura pingsan di hadapan petugas. Aksi dramatis ini terjadi setelah polisi menemukan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 97,32 gram yang disimpan di dalam toples plastik bening yang sempat dibuang pelaku di belakang rumahnya. Petugas yang berupaya bersikap humanis kemudian berencana membawa pelaku ke puskesmas terdekat untuk memastikan kondisi kesehatannya. Namun situasi mendadak berubah tegang, keluarga pelaku menolak penangkapan dan berupaya menghalangi petugas. Pak, abang udah Bahkan sejumlah warga turut berkerumun dan memicu ketegangan di lokasi. Terlihat keluarga pelaku berteriak histeris, sementara massa terus bertambah dan mengepung petugas kepolisian. Kondisi ini membuat upaya penangkapan tidak lagi kondusif. Di tengah keributan tersebut, pelaku justru memanfaatkan situasi untuk melarikan diri. Dengan bantuan keluarga dan sejumlah warga yang menolak, pelaku dibawa petugas kepolisian untuk penindakan hukum. Petugas kepolisian yang jumlahnya terbatas terpaksa mengalah, guna mencegah terjadinya bentrokan dan kekerasan yang lebih luas di tengah pemukiman warga. Pada saat dilakukan penggerebekan, di rumah tersebut, saudara Ramos tidak ditemukan, tapi ada saudara MA atau Mila yang membawa barang bukti tersebut sejumlah 97,32. Pada saat dilakukan penggerebekan dari depan rumah, berusaha lari dari belakang, membuang barang bukti dalam toples dengan berat 97,32 itu di belakang. Pada saat dilakukan penangkapan, yang bersangkutan pingsan. Dengan himbauan informasi kami sampaikan, apabila pingsan kondisi tidak sehat kami bawa ke puskesmas. Namun ada penolakan dari masyarakat yang berusaha untuk melindungi, mengamankan, bahkan tidak memberikan akses kepada Satres Narkoba dan Polsek Muara Batanggaris. Pada saat itu Kapolsek beserta KBO Narkoba yang ada di lokasi tidak memberikan izin, tidak memberikan akses untuk tersangka dibawa. Sehingga pada saat kejadian yang bersangkutan berhasil melarikan diri. Pasca kejadian tersebut, polisi langsung menetapkan Mila sebagai daftar pencarian orang atau DPO. Sementara seluruh barang bukti narkoba jenis sabu-sabu telah diamankan di Satres Narkoba Polres Mandailing Natal. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, jurnalis Info TV melaporkan. Aparat kepolisian sektor Cimanggis, Depok, Jawa Barat menangkap 4 orang begal yang mengaku sebagai debt collector.
Pelaku ditangkap usai menarik satu unit motor milik lansia yang tidak pernah telat membayar cicilan. Berapa kali? Berapa kali melakukan? Polsek Cimanggis menangkap 4 orang yang mengaku sebagai debt collector yang merampas motor seorang lansia di kawasan Tapos Cimanggis, Depok. Keempat pelaku ditangkap di kediamannya tanpa melakukan perlawanan. Petugas menangkap keempat pelaku berdasarkan penyelidikan dari kasus perampasan sepeda motor milik lansia beberapa waktu lalu. Saat itu keempat pelaku mengaku sebagai debt collector menarik paksa di jalan sepeda motor seorang lansia yang tidak pernah telat membayar cicilan. Kapolsek Cimanggis, Kompol Jupriyono mengatakan, keempat pelaku setelah diselidiki tidak memiliki kuasa atas penarikan kendaraan. Terlebih saat digeledah, ditemukan sepeda motor korban yang tidak diserahkan ke pihak leasing. Setelah menangkap keempatnya, diketahui mereka tidak bekerja sebagai debt collector. Mereka menjual motor-motor hasil tarikan milik korban ke seorang penadah. Kronologis kejadiannya, saat korban ini mengendarai sepeda motornya, kemudian dipepet oleh 2 orang yang menggunakan satu unit motor yang mengaku dari pihak leasing. Kemudian datang lagi satu motor yang dikendarai 2 orang, ini adalah temannya pelaku, dan menyampaikan bahwa korban ini adalah salah satu debitur di salah satu leasing, dan disampaikan bahwa korban ini terlambat untuk pembayaran cicilan motornya. Sementara menurut korban bahwa yang bersangkutan tidak merasa ada keterlambatan cicilan atas sepeda motornya. Walaupun sudah disampaikan seperti itu, keempat pelaku tetap memaksa mengambil sepeda motor korban tersebut. Karena memang korban ini usianya juga sudah tidak muda lagi, takut diserahkanlah ini motor, dan oleh pelaku langsung dibawa kabur. Ini hanya bagian dari modus, seolah-olah yang bersangkutan, para pelaku ini berlindung bahwa dia adalah debt collector. Pada faktanya, setelah kita telusuri, yang bersangkutan tidak memiliki kuasa tagih dari leasing manapun. Komplotan tersebut diketahui sudah berkali-kali melakukan kejahatan dengan modus sebagai debt collector. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Seorang remaja 19 tahun ditangkap polisi di Goa, Sulawesi Selatan karena diduga melakukan kekerasan seksual terhadap anak usia 15 tahun. Saat ditangkap, remaja ini menjadi sasaran pelampiasan emosi orang tua korban. Tim Resmob Satreskrim Polres Goa menangkap AH 19 tahun sebagai terduga pelaku kekerasan seksual terhadap anak berusia 15 tahun di Jalan Poros Pangka Binanga, Kecamatan Palangga, Goa. Petugas menyita sebilah parang yang diduga digunakan pelaku untuk mengancam korban sebelum pelaku menyetubuhi korban. Ibu korban berusaha menghakimi pelaku saat menyadari putrinya disetubuhi, namun dilerai petugas yang sudah mengamankan lokasi. Hasil pemeriksaan petugas, pelaku mengaku melakukan hal itu karena tidak bisa menahan nafsu birahi. Tim Resmob Satreskrim Polres Goa berhasil mengamankan pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak dengan inisial AS, umur 19 tahun, unit PPA, telah mendalami dan mengambil keterangan daripada saksi dan melakukan interogasi dan pemeriksaan terhadap pelaku. Diketahui bahwa korbannya berinisial MS, umur 15 tahun, anak di bawah umur tentunya, berawal dari kecurigaan orang tua bahwa anaknya setiap malamnya curiga oleh orang tua memasukkan seorang laki-laki dalam kamar.
Kemudian pihak orang tua mengecek, ternyata betul pelaku masuk ke dalam kamar anak ini melalui jendela rumah. Untuk saat ini pelaku sendiri Pak di mana? Pelaku saat ini telah kami amankan dan yang bersangkutan sementara menjalani pemeriksaan secara intensif di unit PPA Satreskrim Polres Goa. Pelaku kemudian dibawa ke ruang Satreskrim Polres Goa untuk diproses hukum. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman kurungan 15 tahun penjara. Dari Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Informasi peristiwa lainnya pemirsa, di mana seorang wanita muda ditemukan tewas di perlintasan kereta api Kampung Sumur, Durensawit, Jakarta Timur pada Kamis 1 Januari 2026. Korban diduga tewas tertabrak kereta api dari arah Jatinegara menuju Bekasi. Wanita muda tanpa identitas yang diperkirakan berusia 20 hingga 30 tahun ini ditemukan tewas dengan bagian tubuh terbelah dua di perlintasan kereta api Kampung Sumur, Durensawit, Jakarta Timur, Kamis 1 Januari 2026 malam. Petugas kepolisian sektor Durensawit melakukan olah TKP dan identifikasi jasad korban. Jasad korban sempat menjadi tontonan pengguna jalan selama proses identifikasi dan evakuasi. Kejadian kecelakaan kereta api jenis kelamin perempuan. Perkiraan sekitaran 30-an lah dari arah Jakarta menuju ke Bekasi, akan mau dibawa ke rumah sakit Polri. Selanjutnya jasad korban dibawa ke rumah sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Belum diketahui motif korban berada di perlintasan kereta api ini. Kasus ini kini dalam penyelidikan Polsek Durensawit. Bagi warga yang merasakan kehilangan anggota keluarganya, silakan mendatangi kantor Polsek Durensawit atau Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dari Jakarta, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Indonesia Malam bersama saya Sally Sregar. Di mana Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro Esti resmi membuka perdagangan bursa berjangka Komoditi Indonesia tahun 2026 di Gedung Utama Kementerian Perdagangan pada Senin pagi. Roro mengatakan pihaknya menyadari bahwa ada berbagai macam komoditas yang dapat diperdagangkan secara digital. Salah satunya dengan memanfaatkan terobosan Renewable Energy Certificate sebagai langkah strategis dan juga inovatif. Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro Esti membuka perdagangan bursa berjangka komoditi, sekaligus apresiasi terhadap inovasi bursa komoditi baru seperti ICDX untuk perdagangan Renewable Energy Certificate atau REC. Kegiatan itu dilakukan sebagai dukungan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi dan mendorong inovasi dalam ekosistem perdagangan berjangka komoditi di Indonesia, termasuk pemanfaatan teknologi dan integrasi dengan UMKM. Di sisi lain, Wamendak juga menilai REC merupakan salah satu terobosan penting untuk kebutuhan ekspor, terlebih demam dari market internasional semakin mengedepankan ekonomi ramah lingkungan. Jadi yang pertama tentu kami bersyukur sekali bahwa di tahun baru ini 2026, sebelumnya selamat tahun baru untuk semuanya. Kita saat ini tentu dengan adanya pembukaan perdagangan bursa berjangka komoditi Indonesia atau BAPEPTI ini, kami menyadari bahwa ada berbagai macam komoditas yang dapat diperdagangkan secara digital gitu ya. Dan tadi juga kita menelusuri ada beberapa inovasi-inovasi, ada beberapa komoditi. Kita mengetahui bahwa saat ini dengan surplus perdagangan di tahun 2025, di mana ketika berbicara mengenai surplus juga ekspor tertinggi kita salah satunya adalah CPO. Nah, maka CPO maupun komoditi keturunannya, hingga kemudian tadi kita juga membahas dengan adanya emas itu juga sudah masuk, hingga yang tidak kalah penting adalah REC.
Renewable Energy Certificate ini merupakan salah satu terobosan yang sangat amat penting karena apapun yang diekspor nantinya itu membutuhkan REC karena demand dari market internasional juga semakin mengedepankan ekonomi hijau ataupun pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Angkaini, Simpo TV melaporkan. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau progres pembangunan Sekolah Menengah Atas Taruna Nusantara IKN pada 31 Desember 2025. Dalam peninjauannya, Wapres menekankan pentingnya percepatan pembangunan yang tetap mengedepankan kualitas agar sekolah ini dapat segera beroperasi dan memberikan manfaat yang optimal. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau progres pembangunan Sekolah Menengah Atas Taruna Nusantara IKN di kawasan inti pusat pemerintahan wilayah perencanaan 1C pada Rabu 31 Desember 2025. Peninjauan dilakukan untuk memastikan pembangunan sekolah unggulan tersebut berjalan sesuai target dan siap mendukung ekosistem pendidikan di ibu kota baru. Sekolah yang dibangun di atas lahan seluas 60,48 hektar sebagai kampus baru yang melengkapi kampus utama SMA Taruna Nusantara di Magelang ini ditargetkan penyelesaian pada Januari 2026. Dalam kunjungannya, Wapres memastikan kesiapan infrastruktur dasar penunjang operasional sekolah, mulai dari akses jalan, jaringan listrik, gas, hingga ketersediaan air bersih. Masih dalam kesempatan yang sama, Wapres pun menekankan pentingnya percepatan pembangunan yang tetap mengedepankan kualitas agar sekolah ini dapat segera beroperasi dan memberikan manfaat optimal. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, di mana Arab Saudi lancarkan serangan udara ke kota pelabuhan Mukalla di Yaman. Serangan ini terjadi setelah pengiriman senjata dari Uni Emirat Arab tiba untuk pasukan separatis di negara yang dilanda perang tersebut. Riyadh memperingatkan bahwa tindakan UEA dipandang sebagai langkah yang sangat berbahaya. Serangan udara tersebut menyusul meningkatnya ketegangan terkait pergerakan pasukan separatis yang didukung Uni Emirat Arab. Kelompok ini dikenal sebagai Dewan Transisi Selatan atau Southern Transitional Council. Dewan Transisi Selatan bersama sekutunya mengeluarkan pernyataan yang mendukung kehadiran pasukan Uni Emirat Arab di Yaman. Namun di sisi lain, sejumlah kelompok yang bersekutu dengan Arab Saudi menuntut agar pasukan UEA menarik diri dari Yaman dalam waktu 24 jam. Menanggapi tuduhan tersebut, Uni Emirat Arab menyerukan sikap menahan diri dan kebijaksanaan. Abu Dhabi juga membantah tuduhan Riyadh terkait pengiriman senjata. Tak lama setelah itu, Uni Emirat Arab menyatakan akan menarik sisa pasukannya dari Yaman. Meski demikian, belum jelas apakah kelompok separatis yang didukung UEA akan melepaskan wilayah yang baru saja mereka kuasai. Konfrontasi ini dinilai berpotensi membuka front baru dalam perang Yaman yang telah berlangsung selama 1 dekade. Kondisi tersebut dapat memicu konflik antar kelompok yang sebelumnya berada di kubu yang sama melawan pemberontak Houthi yang didukung Iran. Ketegangan ini juga semakin menegangkan hubungan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Dua negara tetangga di semenanjung Arab itu dalam beberapa tahun terakhir semakin bersaing dalam isu ekonomi dan politik regional, khususnya di kawasan Laut Merah. Serangan udara dan ultimatum yang dilontarkan disebut sebagai konfrontasi paling serius antara kedua negara dalam beberapa dekade terakhir. Seorang pakar Yaman menyatakan kedua pihak diperkirakan akan melakukan eskalasi terukur. Ia menilai kelompok separatis yang didukung UEA kemungkinan akan memperkuat kontrol atas wilayah yang saat ini dikuasai. Pakar tersebut juga menyebut aliran senjata dari UEA ke Dewan Transisi Selatan diperkirakan akan terhambat pasca serangan pelabuhan. Terlebih karena Arab Saudi menguasai ruang udara Yaman. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ras Al Khaimah Uni Emirat Arab menyambut tahun baru 2026 dengan ambisi besar dengan mencoba memecahkan rekor dunia untuk peluncuran kembang api tunggal terbesar di dunia. Pertunjukan spektakuler ini disaksikan ribuan penonton. Rekaman video menunjukkan langit Ras Al Khaimah bercahaya saat pertunjukan kembang api dan drone laser dimulai. Para penonton terlihat terpana menyaksikan perayaan malam pergantian tahun. Pertunjukan cahaya dilaporkan melibatkan lebih dari 2.300 drone, termasuk piro drone dan drone dengan perangkat laser. Semuanya dikoordinasikan dalam formasi presisi tinggi. Kembang api dilepaskan sepanjang 6 km, membentang dari Marjan Island hingga Alhamra.
menjadikannya salah satu pertunjukan tahun baru terpanjang dan terbesar yang pernah digelar di kawasan Teluk. Sebelumnya, Ras Al Khaimah telah mengantongi 14 rekor dunia dari pertunjukan kembang api malam tahun baru. Di antaranya rekor rantai kembang api apung terpanjang dan tampilan drone garis lurus terpanjang di dunia. Perayaan ini kembali menegaskan posisi Ras Al Khaimah sebagai salah satu destinasi perayaan tahun baru paling ambisius dan inovatif di dunia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Khilafatul Muslimin Pusat Lampung berkomitmen untuk bersinergi dan berkolaborasi bersama seluruh elemen masyarakat dalam mendukung pembangunan bangsa dan memperkuat keutuhan NKRI. Khilafatul Muslimin Pusat Lampung mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menjaga kedamaian. Khilafatul Muslimin Pusat Lampung menyampaikan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjaga persatuan, toleransi, dan stabilitas sosial sebagai fondasi utama kemajuan bangsa. Sinergi antara tokoh agama, tokoh masyarakat, dan generasi muda dinilai menjadi kunci dalam menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis. Khilafatul Muslimin Pusat Lampung mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menjaga kedamaian, menolak segala bentuk perpecahan, serta terus mendukung program-program pembangunan demi terwujudnya Indonesia yang maju, berdaulat, dan berkeadilan. Sebagai warga negara Republik Indonesia sekaligus sebagai jamaah Khilafatul Muslimin berharap kepada pemerintah untuk mendukung dan tentunya membina jamaah Khilafatul Muslimin agar bisa bersinergi, bisa berkolaborasi dalam hal yang memang bermaslahat untuk bangsa dan negara kita tentunya yang kita cinta ini, sehingga negara kita ini dengan negara yang penuh baldatun thayyibatun warapun ghafur. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Zohran Mamdani resmi dilantik sebagai wali kota New York dan pelantikan dilakukan di tengah malam di sebuah stasiun kereta bawah tanah bersejarah di Manhattan. Zohran Mamdani, politisi Partai Demokrat, mengucap sumpah jabatan dengan meletakkan tangan di atas Al-Quran, menjadikannya wali kota muslim pertama di kota terbesar Amerika Serikat. Dalam pidato singkatnya, Mamdani menyebut momen ini sebagai kehormatan dan privilege terbesar dalam hidupnya. Prosesi pelantikan dipimpin oleh Jaksa Agung Negara bagian New York, Letitia James, dan digelar di Stasiun City Hall Lama, salah satu stasiun subway tertua yang dikenal dengan langit-langit berlengkung ikonik. Dalam pidato pertamanya sebagai wali kota, Mamdani menyebut stasiun tersebut sebagai simbol pentingnya transportasi publik bagi kehidupan, kesehatan, dan warisan kota New York. Pada kesempatan itu, Mamdani juga mengumumkan penunjukan Mike Flynn sebagai komisioner Departemen Transportasi yang baru. Mamdani akan kembali dilantik dalam upacara terbuka yang lebih besar di Balai Kota New York. Pada siang hari, pelantikan tersebut akan dipimpin oleh Senator Amerika Serikat Bernie Sanders, tokoh yang disebut sebagai salah satu panutan politik Mamdani. Setelah itu, pemerintahan baru berencana menggelar pesta rakyat di sepanjang Broadway, kawasan yang dikenal sebagai Canyon of Heroes. Selain menjadi wali kota muslim pertama, Mamdani juga mencatat sejarah sebagai wali kota pertama berdarah Asia Selatan pertama yang lahir di Afrika dan wali kota termuda New York dalam beberapa generasi terakhir. Program unggulannya meliputi penitipan anak gratis, transportasi bus gratis, pembekuan sewa untuk jutaan warga, serta uji coba toko kelontong milik pemerintah kota. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Serangan drone Rusia menghantam kota Odessa di selatan Ukraina. Akibat serangan itu, pemirsa, 6 orang terluka dan 3 diantara yang merupakan anak-anak, termasuk seorang balita. Otoritas setempat menyebut serangan drone merusak 4 gedung apartemen dan sejumlah fasilitas listrik di kota Odessa. Kepala Administrasi Militer Regional Odessa, Oleg Kiper, mengonfirmasi dampak kerusakan tersebut. Perusahaan listrik DTEK menyatakan 2 fasilitas energi mengalami kerusakan berat sepanjang bulan Desember. 10 gardu listrik di wilayah ini dilaporkan rusak akibat serangan. Rusia disebut meningkatkan serangan ke kawasan perkotaan menjelang hampir 4 tahun invasi ke Ukraina. Serangan juga difokuskan pada infrastruktur energi untuk memutus pasokan panas dan air di tengah musim dingin ekstrim. Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan, sepanjang Januari hingga November, lebih dari 2.300 warga sipil Ukraina tewas dan lebih dari 11.000 lainnya terluka. Angka ini meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Di sisi lain,
Upaya diplomasi untuk menghentikan perang terus berlanjut. Utusan khusus Amerika Serikat Steve Witkoff menyebut telah melakukan pembicaraan produktif bersama para penasihat keamanan nasional Eropa dan Ukraina. Pembahasan berfokus pada jaminan keamanan dan mekanisme untuk mencegah konflik terulang kembali. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya menyatakan kesepakatan damai disebut semakin dekat. Meski demikian, Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pidato tahun barunya menyatakan keyakinan penuh bahwa Rusia akan meraih kemenangan. Putin memuji pasukan Rusia di Ukraina dan menyebut mereka sebagai pahlawan yang berjuang untuk tanah air, kebenaran dan keadilan. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan 86 drone Ukraina berhasil ditembak jatuh semalam di sejumlah wilayah Rusia, Laut Hitam dan Semenanjung Crimea. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Tim penyelamat di California Selatan menemukan 3 pendaki gunung tewas saat melakukan operasi evakuasi. Di tengah terjangan angin kencang, insiden terjadi di kawasan pegunungan Mount Baldy tak jauh dari Los Angeles. Otoritas setempat menyatakan laporan awal diterima Senin pagi setelah seorang pendaki berusia 19 tahun dilaporkan terjatuh sejauh 500 kaki di area pegunungan terpencil. Pelapor merupakan rekan korban yang mencari sinyal telepon dan memberikan koordinat GPS kepada petugas penyelamat. Tim helikopter penyelamat sempat menemukan 3 orang di lokasi namun gagal mendarat akibat angin kencang yang melanda kawasan tersebut. Upaya pendaratan kedua juga tidak berhasil hingga seorang medis diturunkan dengan tali dari helikopter dan menemukan ketiga pendaki telah meninggal dunia. Otoritas menyatakan ketiga jenazah ditemukan di jalur Devil's Backbone Trail pada Senin malam sekitar pukul 7.30 waktu setempat. Hingga Selasa identitas korban belum diungkap dan penyebab kematian masih dalam penyelidikan. Wilayah California Selatan saat itu sedang dilanda angin santai yang sangat kuat dengan hembusan terisolasi mencapai 70 mil per jam. Insiden ini terjadi di kawasan Wilderness dekat lokasi meninggalnya aktor Hollywood Julian Sands 3 tahun lalu setelah dilaporkan hilang saat mendaki sendirian. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, kecelakaan kereta api terjadi di Peru di jalur wisata menuju situs bersejarah Machu Picchu. Tabrakan 2 kereta menewaskan 1 orang dan melukai 30 penumpang. Otoritas setempat menyatakan 2 kereta wisata yang mengangkut turis bertabrakan di kawasan Corihuayra, China, tak jauh dari Machu Picchu. Korban tewas merupakan seorang pekerja kereta api. Hal ini disampaikan oleh kepolisian Chuzhou. Akibat insiden tersebut, sekitar 30 penumpang mengalami luka-luka dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Perusahaan operator kereta menyebut kereta yang datang dari Machu Picchu bertabrakan dengan kereta yang sedang menuju ke arah situs tersebut. Pasca tabrakan, layanan kereta api di jalur yang menghubungkan Machu Picchu dan kota Chuzhou diputuskan untuk dihentikan sementara. Hingga kini penyebab kecelakaan masih dalam penyelidikan dan belum ada keterangan resmi tambahan. Rekaman video media lokal menunjukkan gerbong kereta dengan kaca pecah dan bagian badan penyok terhenti di rel di antara hutan lebat dan tebing batu besar. Machu Picchu merupakan salah satu destinasi wisata terpopuler di Peru dengan 1,5 juta pengunjung. Setiap tahun, sebagian besar wisatawan menjangkau lokasi tersebut melalui kereta api. Dalam 1 dekade terakhir, sejumlah kunjungan ke Machu Picchu meningkat tajam, meski sektor pariwisata sempat terganggu oleh gejolak politik dan aksi protes yang menghentikan akses kereta. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden kawal pemulihan bencana Sumatera. Informasinya usai jeda. Tetap bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Selamat malam pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Malam, di mana Presiden RI Prabowo Subianto terus memonitor proses pemulihan pasca bencana di Sumatera agar berjalan cepat. Hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi usai mendampingi Presiden berkunjung ke lokasi terdampak bencana. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan pesan dari Presiden Prabowo Subianto bahwa proses pemulihan bencana di Sumatera termasuk Aceh akan dijalankan secara cepat dan terkoordinasi. Komitmen tersebut diwujudkan melalui peninjauan langsung pembangunan hunian sementara atau huntara di Aceh yang telah mencapai 600 unit.
Presiden berharap pembangunan hunian tersebut dapat dipercepat sehingga masyarakat terdampak dapat segera pulih. Selain itu, Presiden Prabowo juga menggelar rapat untuk memastikan proses rehabilitasi serta rekonstruksi pasca bencana berjalan cepat dan efektif. Hari ini Bapak Presiden kembali melakukan lawatan, kunjungan, menjenguk, membersamai saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Kemarin beliau hadir di Tapanuli Selatan, sekaligus malamnya menghabiskan waktu pergantian tahun bersama dengan para pengungsi. Kemudian hari ini beliau berkesempatan kembali hadir di Aceh Tamiang, salah satu daerah atau kabupaten yang paling terdampak dari bencana yang kemarin, untuk melihat, menyaksikan bangunan yang huntara yang sudah dibangun oleh Danantara sebanyak 600 dari kurang lebih 15.000 yang rencananya akan dibangun oleh Danantara. Selain itu juga beliau berkesempatan tadi melaksanakan rapat koordinasi dengan beberapa menteri terkait, ada Menko Infrastruktur, ada Mendagri, Kepala BNPB, kemudian mendapatkan laporan dan mendengar permohonan dari Gubernur Aceh, kemudian dari Bupati Aceh Tamiang. Intinya adalah beliau ingin sekali lagi memastikan proses pemulihan dapat dijalankan dengan secepat-cepatnya, dan bila mana ada masalah untuk kita mencari jalan keluar. Salah satunya adalah bagaimana tadi permohonan untuk kita segera menormalisasi sungai-sungai yang ada di wilayah terdampak. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengungkapkan progres pembangunan hunian sementara atau huntara bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera dan Aceh telah mencapai 1.050 unit per 1 Januari 2026. BNPB menargetkan kebutuhan huntara di seluruh kawasan terdampak bencana bisa lebih dioptimalkan sehingga pada awal Ramadan warga yang membutuhkan hunian sementara sudah bisa menempatinya. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor BNPB Jakarta pada Kamis sore, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Buhari mengungkapkan progres pembangunan hunian sementara atau huntara bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera dan Aceh telah mencapai 1.050 unit per 1 Januari 2026. Menurutnya 1.050 unit huntara tersebut telah selesai dibangun dan siap untuk dihuni. Meski begitu, BNPB menargetkan kebutuhan huntara di seluruh kawasan terdampak bencana bisa lebih dioptimalkan, sehingga pada awal Ramadan warga yang membutuhkan hunian sementara sudah bisa menempatinya. Untuk proses huntara tadi juga sudah dilaporkan, yang saat ini sudah dalam tahap dibangun dan terbangun. Jadi dalam yang dibangun ini sudah ada yang terbangun, ada beberapa unit yang sudah selesai dan siap huni, itu 1.050 unit yang sudah kelihatan fisiknya. Tetapi di banyak tempat yang lain juga pengecoran lantai sudah dimulai, kemudian pemasangan tiang-tiang utama juga sudah dimulai. Artinya kita memang mengharapkan kebutuhan huntara di seluruh kawasan terdampak ini memang benar-benar bisa kita optimalkan dalam 1,5 bulan ke depan, sehingga di awal Ramadan nanti warga terdampak yang memang membutuhkan huntara itu sudah bisa pindah ke huntara semuanya. Tapi sekali lagi nanti kita tentu saja akan melihat kondisi di lapangan yang saat ini Danantara misalkan sudah bisa memperlihatkan bahwa 600 unit itu bisa dibangun dalam waktu 8 hari. Artinya kondisi-kondisi yang sama kita harapkan juga Danantara akan membangun 13.000 unit, ini juga jumlah yang tidak sedikit. Di sisi lain Satgas TNI juga terus melakukan upaya pembangunan di titik-titik yang lain, bekerja siang malam, hampir semuanya personel lapangan bekerja siang malam, yang kita harapkan memang satu target bahwa huntara ini bisa terbangun secepat mungkin. Pada kesempatan yang sama, BNPB juga melaporkan jumlah korban meninggal dunia akibat bencana yang melanda Aceh dan Sumatera, di mana 3 jenazah kembali ditemukan di Aceh Utara pada hari Kamis 1 Januari 2026. Hal itu menambah angka korban meninggal dunia dari 1.154 jiwa pada hari sebelumnya menjadi 1.157 jiwa pada hari Kamis. Operasi pencarian terhadap korban masih akan terus dilakukan di 3 provinsi tersebut hingga seluruh daftar pencarian berkurang seminimal mungkin. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana bakal merubah nomenklatur uang lelah menjadi uang semangat bagi prajurit TNI yang bertugas menangani bencana di Sumatera. Hal itu dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto sempat mengkoreksi pernyataan Kepala BNPB Suharyanto terkait istilah uang lelah yang menurut Prabowo tak ada istilah lelah bagi setiap personil TNI dalam penanganan bencana. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor BNPB Jakarta pada Kamis sore, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Buhari, mengungkapkan pihaknya bakal merubah nomenklatur uang lelah menjadi uang semangat bagi prajurit TNI yang bertugas menangani bencana di Sumatera sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, personil TNI yang bertugas menangani bencana di Sumatera akan menerima uang sebesar Rp165.000 per hari, di mana Rp45.000 merupakan uang makan dan Rp120.000 merupakan uang saku untuk para prajurit TNI di lapangan. Mengenai total anggaran yang akan dikeluarkan, BNPB mengaku akan menyesuaikan dengan dinamika serta jumlah personil di lapangan. Melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa per hari setiap personil TNI di lapangan itu akan menerima Rp165.000. Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan untuk kondisi kedaruratan. Yang Rp165.000 ini terdiri dari komponen uang makan, itu Rp45.000, dan komponen uang lelah yang Presiden menyampaikan ini bukan uang lelah tapi uang saku, Rp120.000 per personil yang ada di lapangan. Jadi total itu Rp165.000 per hari. Kalau untuk nomenklaturnya tentu saja arahan Bapak Presiden pasti akan kita jalankan. Jadi ini akan kita rubah menjadi uang semangat tadi arahan Bapak Presiden. Kemudian untuk jumlah nanti ini akan menyesuaikan dengan personil di lapangan. Maksudnya begini, pada saat ini kita sudah didukung oleh TNI dengan sangat optimal. Ada 5 batalion Zeni Tempur, ada 5 batalion teritorial pembangunan untuk Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Benar Meriah, dan Aceh Tengah. Tapi nanti berjalannya kan kita lihat kalau masih kita membutuhkan percepatan, misalkan untuk pembangunan Huntara, kita lihat Januari Februari ini di beberapa tempat juga merupakan puncak musim hujan. Tentu saja ini sedikit banyaknya akan ada pengaruhnya. Kalau kita bicara konstruksi, kalau kita punya waktu terbatas, opsinya adalah perbanyak tenaga yang bekerja sehingga waktu yang hilang bisa kita percepat dengan memperbanyak personil. Nah, nantinya tentu saja anggaran ini akan menyesuaikan dengan jumlah personil di lapangan. Bapak Menteri Keuangan, tadi Bapak Presiden di Aceh Tamiang juga menyampaikan bahwa komitmen pemerintah untuk menyediakan anggaran yang optimal untuk operasi pemulihan ini. Jadi untuk anggaran itu tidak masalah, nanti kita akan sesuaikan dengan jumlah personil, dinamika jumlah personil di lapangan. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto sempat mengoreksi pernyataan Kepala BNPB Suharyanto terkait penyebutan pemberian uang lelah untuk anggota TNI yang bertugas di lokasi bencana Sumatera. Prabowo menyebut tak ada istilah lelah bagi anggota TNI dalam penanganan bencana. Prabowo menambahkan uang yang diberikan kepada anggota TNI yang bertugas di lokasi bencana Sumatera merupakan uang semangat. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kodim 0106 Aceh Tengah bersama PLN Takengon bekerjasama dalam pendistribusian bantuan generator set atau genset dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kepada masyarakat desa terdampak bencana di Kabupaten Aceh Tengah. Penyaluran bantuan tersebut dilaksanakan di Aula Dor Makodim 0106 Aceh Tengah, Jalan Lutawar, Kecamatan Lutawar, pada Rabu 31 Desember 2025. Bantuan genset diserahkan langsung oleh Dandim 0106 Aceh Tengah Letkol Infanteri Raden Herman Sasmita bersama dengan Kepala PLN Takengon Muhammad Purkan sebagai bagian dari respon cepat pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya penyediaan listrik di wilayah terdampak bencana dan desa yang masih terisolir. Dandim 0106 Aceh Tengah menjelaskan bahwa genset tersebut diperuntukkan bagi desa-desa yang mengalami gangguan pasokan listrik akibat bencana alam. Kehadiran genset diharapkan dapat membantu masyarakat menjalankan aktivitas sehari-hari selama proses pemulihan berlangsung.
Melalui bantuan genset dari Kementerian SDM Kodim 0106 Aceh Tengah bersama PLN Takengong telah menyalurkan dukungan kelistrikan kepada 61 desa yang hingga saat ini belum teraliri listrik oleh PLN akibat dampak bencana. Sinergi lintas sektor ini menjadi langkah konkret untuk memastikan kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi. Dandim berharap bantuan genset tersebut dapat meringankan beban masyarakat terdampak sekaligus mempercepat pemulihan pasca bencana serta menjadi cerminan kehadiran negara di tengah masyarakat dalam situasi darurat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. TNI Angkatan Laut melalui tim Trauma Healing Dipsial melaksanakan kegiatan trauma healing bagi masyarakat terdampak bencana alam di Kabupaten Beren, Aceh. Kegiatan trauma healing berlangsung pada Rabu 31 Desember 2025 di Posko Kebencanaan Balai Masyarakat Gampong Pantelo. Pelaksanaan trauma healing ini merupakan bentuk kepedulian TNI AL dalam membantu pemulihan kondisi psikologis masyarakat pasca bencana. Selain tim trauma healing di Spasial, TNI AL juga menugaskan Koderal 1, Koarmada 1, Yonkes Marinir, Yon 8 Marinir, Puskesal, serta Lanalok Sumawe. Lebih lanjut, setibanya di lokasi, tim langsung berinteraksi dengan warga, khususnya anak-anak dan orang tua, untuk memberikan pendampingan psikologis. Rangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan fun games dan juga ice breaking kepada anak-anak di posko pengungsian. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan self healing agar anak-anak dapat bangkit, beradaptasi kembali, serta mengurangi dampak trauma akibat bencana yang dialami. Selain itu, tim juga memberikan terapi psikologis kepada masyarakat, khususnya orang tua, melalui beberapa teknik antara lain butterfly hug dan juga safe emotional freedom technique. Teknik butterfly hug dilakukan dengan posisi duduk dan menyilangkan kedua tangan di dada sambil mengatur napas secara perlahan selama 30 hingga 60 detik, disertai afirmasi positif agar tubuh dan pikiran menjadi lebih tenang. Sementara itu, safe merupakan metode terapi yang juga mengkombinasikan kutukan pada titik-titik meridian tubuh dengan afirmasi spiritual untuk membantu mengatasi stres dan juga kecemasan. Kegiatan ditutup dengan suasana kebersamaan dengan anak-anak melalui pemutaran musik dan aktivitas hiburan. Momen ini dimanfaatkan untuk mengalihkan perhatian anak-anak dari pengalaman menegangkan, menumbuhkan kembali suasana ceria dan juga harapan, serta mendukung pemulihan emosi agar mereka merasa lebih aman dan nyaman di lingkungan pengungsian. Melalui kegiatan trauma healing ini, TNI AL berharap dapat membantu mempercepat proses pemulihan psikologis masyarakat terdampak bencana, serta memberikan semangat dan harapan baru untuk bangkit kembali. Hal tersebut merupakan implementasi dari Perintah Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Kementerian Perdagangan meninjau proses pembersihan di Pasar Kuala Simpang pada 30 Desember 2025. Pembersihan dipercepat agar pemindahan pedagang dari tempat berjualan sementara di pinggir jalan ke dalam pasar dapat berjalan lancar. Proses finalisasi pembersihan Pasar Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang terus berlangsung pada Selasa malam 30 Desember 2025. Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri meninjau proses pembersihan di Pasar Kuala Simpang. Pembersihan dilakukan dengan menghilangkan lumpur akibat banjir yang terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang. Pembersihan dipercepat agar pemindahan pedagang dari tempat berjualan sementara di pinggir jalan ke dalam pasar dapat berjalan lancar. Dengan percepatan pembersihan ini diharapkan Pasar Kuala Simpang dapat diaktifkan kembali dan roda perekonomian bisa berjalan di Kabupaten Aceh Tamiang. Melalui koordinasi dan juga kerjasama yang baik, proses pembersihan telah masuk tahap finalisasi yang dibantu oleh satuan anggota TNI dan tim Kementerian Pekerjaan Umum. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kementerian Pekerjaan Umum memastikan konektivitas jalan nasional di Provinsi Sumatera Utara berangsur pulih pasca bencana. Sebanyak 12 koridor jalan nasional utama kini kembali dapat dilalui, meski di sejumlah titik masih diberlakukan pengaturan lalu lintas demi keselamatan pengguna jalan. Kementerian Pekerjaan Umum bergerak cepat memulihkan fungsi jalan nasional yang terdampak bencana di Sumatera Utara. Hingga kini 12 koridor jalan nasional utama telah kembali terhubung dan dapat dilalui kendaraan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan bahwa pemulihan akses jalan menjadi prioritas utama dalam masa tanggap darurat dan transisi menuju rehabilitasi. Mudah-mudahan dalam waktu 2-3 hari ke depan selesai, karena saya lihat kemarin waktu ke sana sudah cukup banyak alat berat kita turunkan, mungkin ada sekitar 10-20 alat berat di situ, termasuk eskavator capit untuk bersihkan lumpur. Sejumlah ruas strategis seperti koridor Tarutung Sipirok, Sibolga Batang Toru Singkuang, hingga ruas lintas barat, tengah, dan timur Sumatera kini sudah dapat dilalui. Namun di beberapa titik masih dilakukan penyempurnaan jalan sementara dan pemasangan jembatan darurat. Oke, terima kasih kepada Kementerian PUPR dan BTPP dalam membantu akses jalan
daerah Kecamatan Ajoran setelah terbukanya akses jalan yang telah membantu masyarakat. Selain Jalan Nasional ruas tol Medan, Pangkalan Brandan, Medan Sinaksak, hingga Tebing Tinggi Kisaran juga telah beroperasi normal. Kementerian PU terus menyiagakan alat berat dan personil di lapangan untuk mengantisipasi potensi gangguan lanjutan akibat curah hujan yang masih tinggi, serta mengimbau masyarakat mematuhi rambu dan arahan petugas demi keselamatan bersama. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, bantuan konstruksi penanganan bencana Aceh Sumatera pada Rabu siang diberangkatkan dari Satuan Angkutan Perairan Pusbekang Angkatan Darat di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Bantuan konstruksi pembangunan jembatan dan peralatan instalasi pengolahan air serta Hutara diberangkatkan menggunakan kapal Adrilix menuju Sumatera dan juga Aceh. Kapal pengangkut bantuan konstruksi untuk penanganan bencana di Sumatera dan Aceh Rabu siang diberangkatkan dari Satuan Angkutan Perairan Pusbekang Angkatan Darat, Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kapal Adri XLEX ini mengangkut 2 set jembatan Bailey untuk pembangunan di lokasi bencana, serta peralatan instalasi pengolahan air dari Kementerian PU dan Hutara dari Kementerian Pertahanan. Hari ini kita memberangkatkan 1 kapal lagi dari sudah 5 kapal yang berangkat ke dalam rangka mendukung penanggulangan bencana di Sumatera. Ini kapal yang ke-6 kita berangkatkan dan hari ini akan berangkat, diperkirakan sampai di Medan dulu, Belawan tanggal 5 dan tanggal 6 sampai di Aceh. Kemudian perlu diketahui oleh teman-teman bahwa sesuai dengan perintah dari Bapak Presiden kepada Bapak Kepala Staf Angkatan Darat fokus dalam penanganan khususnya di jembatan. Ya. Sampai saat ini kondisi yang ada di sana, baik di Sumatera Utara, Sumatera Barat maupun di Aceh, kita sudah ada 12 jembatan beli yang kita sudah jadi. Dan ini hari ini kita berangkatkan lagi 2 set jembatan beli. Dari semuanya ada 42 jembatan yang kita rencanakan. Kita berharap dengan percepatan distribusi ini akan mendorong percepatan penyelesaian pembangunan jembatan di. Kemudian di sini juga perlu diketahui oleh teman-teman, kapal Adri yang akan berangkat ini juga memuat beberapa barang, ya, antara lain dari Kementerian PU dan dari Kementerian Pertahanan. Ya. Ada set penjernih air, kemudian ada jembatan Aramco dan juga ada Huntara. Ya, Huntara untuk ditempatkan nanti proses pembangunannya bekerjasama dengan pemerintah daerah yang ada di sana. Itu yang bisa saya sampaikan mungkin sebagai informasi. Kami tetap sesuai dengan perintah dari Bapak Kepala Staf Angkatan Darat, kita tetap melakukan dukungan-dukungan baik dari pusat ke tempat lokasi dengan menggunakan alutsista yang kita miliki semaksimal mungkin. Jadi kalau ada bantuan-bantuan yang ingin diberangkatkan ke lokasi bencana, bisa nanti koordinasi dengan asisten logistik ataupun dengan Kapuspek Angat. Kapal ke-6 yang diberangkatkan ini akan tiba di Belawan, Medan pada tanggal 5 Januari dan melanjutkan perjalanan ke Aceh. TNI Angkatan Darat sudah membangun 12 jembatan beli di Sumatera dan Aceh dari 42 jembatan yang direncanakan. Dari Jakarta, Dio Malau, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Azhar Putra mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.